Shalom, shalom. Sidang Jemaat Al-Betel yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di minggu ini, hari Minggu yang diberkati Tuhan dengan tema Live by Faith, Not by Sight. Dan sebelum kita lanjut, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jauhi kerumunan. Hanya dengan cara seperti ini, dan jika kita lakukan secara ketat dan disiplin, kita bisa membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran dari coronavirus disease pandemic di bumi kita yang tercinta Indonesia. Puji Tuhan. Nah sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Dan kami percaya sebagaimana Engkau memelihara kami sepanjang minggu yang baru lewat. Maka Engkau Allah yang sama dengan kuasa yang sama akan memelihara kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Dan Tuhan kami berdoa, Engkau memberkati jemaat yang Engkau percayakan bagi hamba untuk layani. Hari ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh berubah hidup kami hari lepas hari. Kami boleh lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di saat-saat seperti ini, di masa pandemi seperti ini, biar kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan saya percaya di mana pujian dinaikkan kepada Allah, maka Allah bertakhta di atas puji-pujian dan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan yang selalu baik dan Dia yang senantiasa bisa memulihkan kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa.
Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati oleh puji-pujian yang kita naikkan dan Tuhan disenangkan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan dengar firman Allah. Firman Allah terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Saudara boleh buka Alkitab saudara dan membacanya, tapi saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya garis bawahi. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Bagaimana mungkin seorang pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana dia pergi, sekalipun Tuhan yang memerintahkan. Karena itu kita harus flashback. Kita baca kembali kisah ini secara lengkap. Dan saudara nanti baca di rumah dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya hanya mau baca satu ayat saja. Ayat yang ayat yang pertama dari Kejadian 12 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Saya nggak bisa bayangkan kalau Abraham itu ada zaman sekarang. Mengapa? Karena Allah memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang dia nggak ngerti. Bahkan Allah perintahkan, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan kampung halamanmu. Artinya dia harus pindah dari tempat di mana dia berada ke tempat yang baru, yang dia tidak ketahui. Kalau Abraham ada sekarang nih, mungkin Abraham tinggal di rumah kontrakan. Dan kemudian tuan rumah datang dan berkata, keluar hari ini, karena engkau sudah tidak bayar kontrakan selama 2 tahun. Dan tidak ada alasan bagi Abraham untuk bertahan. Jika Abraham ada sekarang. Dan tetangga punya bertanya. Ketika Abraham sedang mempersiapkan barang-barang untuk angkut. Om Abraham mau pindah kemana? Abraham bilang gak tahu. Nggak tahu mau pindah. Ya biarlah nanti Tuhan tunjukkan di mana saya mau pindah. Kira-kira seperti itu. Jika potret itu ada sekarang. Tetapi yang saya mau gambarkan di sini. Yang akan kita ambil contoh di sini adalah sifat Abraham. Yang kita kenal sebagai bapa segala orang beriman. Dan biar lewat sifat Abraham yang kita akan pelajari pada hari ini. Biar lewat sifat ini kita juga boleh menjadi orang yang hidup karena iman. Bukan karena melihat sehingga kita boleh menembusi tahun 2021 dengan tantangan yang jelas di depan. Yaitu coronavirus disease pandemic. Dan saya percaya kalau Allah tolong Abraham, Allah pasti tolong kita semua. Karena Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Dia Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Sifat pertama. Dari sekian banyak tentu saya hanya mengambil beberapa saja. Sifat pertama dari Abraham yang menjadi sifat orang yang hidup karena iman bukan karena melihat. Yaitu taat melakukan perintah Allah. Apapun taruhannya. Sekalipun Abraham tidak tahu tujuannya. Dia taat kepada perintah Allah. Sekalipun dia tidak tahu dia akan untung atau rugi sekalipun. Tapi dia taat kepada perintah Allah. Sekalipun dia nggak tahu apa yang akan dihadapi di sana. Apa yang dia akan hadapi dalam perjalanan. Tapi dia taat pada perintah Allah. Saya menantang saudara. Dalam situasi pandemi seperti ini. Jangan andalkan matamu untuk berjalan. Jangan andalkan telingamu. Jangan andalkan akal budimu. Jangan andalkan hatimu, instingmu. Tapi dengar baik-baik. Andalkan Allah dan firman-Nya. Andalkan janji-janji Allah. Kita berjalan seturut dengan tuntunan Allah. Dan kita lihat Allah akan menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang penting kita taat kepada Allah dan firman-Nya. Apapun taruhannya. Itu yang pertama. Yang kedua sifat Abraham yang saya ambil tentu dari sekian banyak.
Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai 18, Alkitab mengatakan seperti ini. Tentu saudara baca di rumah secara lengkap, tetapi kisah ini berkata seperti ini, bahwa setelah Abraham sudah diberkati, dan kita tahu Lot ponakannya ikut bersama-sama dengan Abraham. Mereka berdua diberkati dengan banyak ternak dan banyak ladang tentunya. Maka mulai timbul kekacauan, perkelahian antara orang-orang pekerja Abraham dan pekerja dari Lot. Karena mereka memperebutkan sumber mata air untuk minuman dari binatang-binatang mereka, dan memperebutkan ladang ataupun lahan di mana untuk mencari makanan untuk ternak mereka. Dan akhirnya Abraham memanggil Lot dan berkata, "Lot, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pegawai-pegawai kita akhirnya mulai berkelahi bukan soal apa, soal berkat, soal air, soal lahan dan sebagainya. Jadi Lot, lebih baik kita berpisah saja dalam keadaan damai. Kalau engkau memilih pergi ke kanan, maka aku akan ke kiri. Kalau engkau pergi ke utara, aku akan ke selatan. Engkau pergi ke barat, aku pergi ke timur." Dan Alkitab katakan, Lot melihat di seberang sungai Yordan lahan yang subur dan menghijau, maka dia pilih di seberang sungai Yordan, dan kita tahu itu daerah Sodom dan Gomora. Di sini ada sifat Abraham yang luar biasa. Bukankah dia yang bawa Lot? Dia pamannya. Lot ponakannya. Mestinya dia bisa berkata, "Lot, engkau pergi ke timur, saya yang ke barat." Tapi Abraham tidak lakukan itu. Dia berikan pilihan pada Lot untuk menghindarkan perkelahian antara orang pekerja-pekerja mereka, pegawai mereka. Sebab jangan-jangan nanti pada akhirnya mereka berdua terjadi konflik. Jadi sifat yang kedua yang ada pada orang-orang yang berjalan karena iman bukan karena melihat adalah tulus, jujur, dan suka damai. Sekalipun Abraham punya hak untuk memilih, dia tidak ambil hak itu. Sekalipun dia punya hak untuk memutuskan, dia tidak ambil hak itu. Dia berikan kepada Lot untuk memilih. Dia tulus, dia jujur, dan dia suka akan perdamaian. Alkitab katakan seperti ini dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-37. Ini sangat menarik ayat firman Tuhan ini. "Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan." Abraham tidak mau terjadi konflik berlarut-larut. Oleh karena itu dia kasih pilihan pada Lot. Memang sebagai anak-anak Tuhan, dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, dengan kita menjaga perdamaian saja yang ada di sekitar kita, maka kita sudah membantu pemerintah. Kita menjaga toleransi, kita sudah membantu pemerintah. Kita menjaga perdamaian secara menyeluruh Indonesia, kita membantu pemerintah. Kita memuat konten-konten tulisan yang positif, baik dalam WhatsApp group ataupun dalam banyak tulisan di medsos. Kita memuat yang positif, maka kita sudah membantu pemerintah. Jauhilah hoax, jauhilah akan ujaran kebencian, jauhilah akan hasutan lewat medsos maupun lewat apapun yang menjadi saluran mulai hari ini. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang cinta damai. Abraham demikian. Dia kasih pilihan pada Lot sebab dia sungguh tahu akan janji Allah padanya. Sekalipun dia berada di mana tanah tandus sekalipun, Allah mampu merubah tanah itu menjadi tanah yang tersubur. Karena itu dia berikan pilihan pada Lot. Karena dia berharap pada janji Allah. Karena itu ingat ini sebagai anak Tuhan. Dalam situasi seperti ini, jangan pernah engkau mengambil keputusan pada saat engkau senang, karena itu akan mempengaruhi keputusanmu dan engkau tidak waspada. Jangan pernah mengambil keputusan pada waktu engkau sedih, karena itu engkau akan mengambil keputusan yang serampangan. Jangan engkau ambil keputusan karena engkau sedang dipuji atau engkau sedang dihina, tapi ambillah keputusan seturut dengan janji-janji Allah dalam firman Allah. Maka Tuhan pasti pelihara engkau. Apalagi melewati situasi pandemi ini. Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, puji Tuhan,
Sifat yang ketiga yang sangat menonjol, tentu dari sekian banyak sifat yang ada pada Abraham sebagai bapa segala orang beriman. Kejadian pasal yang ke-22 ayat pertama sampai 19 mengisahkan bagaimana Tuhan meminta Ishak yang menjadi anak satu-satunya Abraham, anak perjanjian, untuk diserahkan pada Tuhan. Saudara, kembali saya minta baca di rumah secara lengkap setelah acara ini. Bagaimana Allah memanggil Abraham dan kemudian meminta akan Ishak untuk dikorbankan kepadanya. Saya tidak melihat Abraham protes dan berkata, Tuhan, kok Tuhan kasih anak saya katanya anak perjanjian. Tapi kok kenapa Tuhan minta lagi untuk dikorbankan? Nggak ditulis di situ. Tapi Abraham taat. Abraham rela dia bawa anaknya. Dan dalam perjalanan ketika mereka sudah tiba di tempat di mana, di Bukit Moria, di mana dia akan mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak bertanya, Papa, di sini sudah ada kayu bakar, di sini sudah ada api. Lantas domba yang akan dikorbankan menjadi korban bakaran mana? Apa jawab Abraham? Allah yang akan menyediakannya. Saya nggak bisa bayangkan situasi ketika Abraham mengikat Ishak. Mungkin Ishak bertanya tapi tidak ditulis. Ishak tidak protes, Papa kenapa Papa ikat saya? Bukankah saya kan anak Papa? Apalagi ketika Abraham sudah memegang pisau untuk dijamkan ke tubuh anaknya. Saya tidak baca di Alkitab Ishak memprotes. Tetapi yang menjadi perhatianmu dan perhatianku, yaitu sifat karakter Abraham yang rela berkorban. Ini yang ketiga. Rela berkorban untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dia rela berkorban apapun. Sebab itu, berkorban itu adalah kita memberikan sesuatu untuk Tuhan dan terasa sakit bagi kita. Kalau engkau belum terasa sakit untuk apa yang engkau berikan bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, sesungguhnya engkau belum berkorban. Kalau engkau membagi sebagian dari hartamu, engkau belum berkorban. Karena Tuhan memberi lebih kepadamu. Engkau belum layak disebut berkorban. Jika engkau belum pernah merasa menderita oleh karena nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan, engkau belum layak disebut berkorban. Jika engkau belum pernah merasa tersakiti, difitnah, atau dilukai hatimu karena Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Karena itu, berjalanlah bersama Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi, ingat, berkorban itu ada rasa sakit. Ketika engkau mulai merasa sakit, maka Allah yang akan membalutmu. Haleluya. Karena itu saya serahkan bagi saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebuah pertanyaan. Apakah Allah pernah salah dalam mengambil keputusan lewat kisah Abraham ini? Apakah Allah pernah salah dalam memerintahkan umatnya untuk melakukan sesuatu? Saya percaya jawaban kita sama. Allah tidak pernah salah. Nah, kalau Allah tidak pernah salah dalam hal menolongmu, memberkatimu, menuntunmu, membelamu, menyelamatkanmu, maka demi Tuhan yang hidup, lakukan perintah Allah, apapun resikonya. Maka Allah pasti membelamu dan membelaku melewati masa pandemi yang hebat ini. Dan saya sangat percaya Indonesia pasti ditolong oleh Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti menang. Doakan Indonesia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Dan hamba percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami yang mendengar dan boleh menonton akan video ini. Biar Tuhan menolong kita untuk melakukan perintah Allah ini. Biar kita menjadi orang-orang yang hidup karena iman bukan karena melihat, dan menjadi contoh bagi banyak orang. Sehingga kita boleh mengambil bagian dalam membangun menolong bangsa ini dalam melewati pandemi yang luar biasa ini. Kita berdoa untuk pemerintah bangsa kita, mulai dari presiden sampai semua jajaran yang sedang bersama-sama menghentikan, berupaya menghentikan
akan penyebaran coronavirus disease pandemic ini. Tuhan tolong Bapak Presiden, tolong Pak Gubernur, tolong semua jajaran Tuhan. Biar Tuhan mereka Engkau berikan hikmat dari sorga. Dan kami mau berdoa secara khusus juga untuk para dokter dan para medis. Karena mereka menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan bagi umat-umat Tuhan, bagi saudara sebangsa kami di Indonesia ini. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat yang kau percayakan bagi hamba. Tuhan tudungi dengan kuasa darah-Mu. Cukupkan semua kebutuhan jemaat melewati masa pandemi ini. Biar orang tahu bahwa Allah kami ada, hidup dan berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan jalani hari-hari ke depan bersama Tuhan. Dan kami percaya bersama Tuhan kita pasti menang. Indonesia pasti menang. Terima kasih banyak Bapak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.